Untuk Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih yang hari ini sudah mengunjungi kantor wilayah dan mendaftarkan buku hasil karya dari Pak Dekan. Saya berharap pendaftaran hari ini juga akan ditindaklanjuti untuk jajaran dosen tapi juga mahasiswa, baik dalam bentuk penulisan jurnal, tapi juga skripsi, tesis yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Kita wujudkan di sisi perguruan tinggi itu yang tadi itu pendaftaran buku. Kalau untuk seniman, itu yang target kita untuk yang target. Booming nanti, iya kan? Ya. Semua mahasiswa Fakultas Teknik yang mengujian skripsi, setelah dia punya skripsi sudah selesai didapat persetujuan pembimbing untuk ujian skripsi, didaftar dulu hasilnya ke kita. Mungkin kecil dan sederhana dibanding tugas pemerintah yang mengelola anggarannya sangat banyak. Tapi dari sisi ekspektasi masyarakat ada tingkat kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu harus ada. Kalau dia masih kosong, dia tidak bisa berpenuh dia misalnya yang minimal dari kategori skema yang sudah ditentukan. Kemudian yang masih nol, itu dia bisa dulu. Baru dia bisa berpenuh. Kalau sudah dapat kita bisa dapat 2 sampai. Ini yang dilakukan. Termasuk ada jadi kewajiban kami sebagai dosen ya, sebagai dosen itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, itu melaksanakan pengajaran dan pendidikan, melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian. Nah, kegiatan-kegiatan dari penelitian dan pengajaran itu kita buat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, baik jurnal maupun buku. Nah, buku ini kita bersyukur ada informasi untuk bisa didaftarkan hak ciptanya. Nah, kalau hak cipta sudah kita daftar, maka di dalam syarat-syarat untuk menentukan posisi kita sebagai peneliti, nah itu terpenuhi di dalam bidang penelitian untuk pengembangan dari proses-proses yang diusulkan untuk menentukan seseorang menjadi ketua, menjadi anggota, dan mempunyai posisi yang tepat untuk bidang-bidang riset yang dikembangkan oleh Simdiktatmas Kemendikbudristekdikti. Sehingga buku ini menjadi salah satu untuk kita daftarkan hak ciptanya, hak cipta maupun paten dan yang lain-lainnya.
Jadi buku ini memang dari hasil riset yang cukup panjang di dalam bidang riset saya, bidang ilmu yaitu energi. Nah, jadi kita melihat Papua selama ini, orang hanya melihat Papua ya, melihat Papua dengan berbagai potensi keunggulan sumber daya alam. Nah, salah satunya itu adalah potensi keunggulan energi baru terbarukan. Jadi kalau orang biasa melihat Papua ada hal yang mungkin kurang baik, yang negatif, coba kita mau berusaha untuk melihat sisi-sisi yang positif dan kelebihan Papua. Salah satunya Papua memiliki keunggulan energi terbarukan yang masih bersifat keunggulan komparatif. Nah, ini kita coba untuk menulis bahwa Papua punya keunggulan kompetitif yang bisa diangkat menjadi kompetitif daerah, kompetitif nasional, bahkan dunia. Mulai dari potensi sumber daya air yang dapat dikonversi sebagai pembangkit listrik, begitu juga sumber daya biomas yang juga dapat dikonversi menjadi sumber-sumber bahan bakar baik padat, cair maupun gas. Begitu juga punya potensi angin yang dapat juga dikonversi menjadi energi listrik ya. Begitu juga punya potensi matahari yang kita terima sepanjang tahun dan dapat dikonversi menjadi energi listrik. Jadi sebenarnya kita punya kebutuhan tentang energi, rasio elektrifikasi kita yang masih kurang, masih rendah, namun potensi yang melimpah. Nah, potensi melimpah ini yang saya tulis di dalam buku ini, melihat Papua dari potensi jendela energi baru terbarukan. Nah, potensi-potensi ini yang harus kita kembangkan ke depan sehingga baik masyarakat, baik pemerintah dan industri bisa mengembangkan potensi ini untuk kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tujuan dari penulisan buku ini. Jadi ini hasil riset dan masih karya originalitas. Jadi originalitas, keterbaruan yang ada di Papua yang diangkat, baik ini penelitian lapangan, penelitian laboratorium yang ada di dalam isi buku ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan sehingga buku ini bisa memberikan pencerahan yang bisa dibaca oleh kalangan siswa, kalangan mahasiswa, kalangan Bapak Ibu dosen, maupun para praktisi energi, maupun masyarakat umum dan industri. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi tadi saya datang itu sekitar jam 2.30, terus kurang lebih hampir 20 menit mulai dari proses pendaftaran sampai keluar sertifikatnya. Jadi yang lama itu waktu ketika saya mengisi dokumen ya, saya tulis itu ya, tapi di prosesnya itu tidak sampai 5 menit sudah cetak dan saya sudah menerima. Setelah saya bayar registrasi itu tidak sampai 5 menit saya sudah menerima sertifikat pencatatan. Jadi ini menjadi contoh yang baik. Akhirnya kami di perguruan tinggi menyadari bahwa kita juga menjadi koran sehingga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi kita lihat contoh bukti yang baik di Kemenkoran Provinsi Papua dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk Pak Dekan Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih yang hari ini sudah mengunjungi kantor wilayah dan mendaftarkan buku hasil karya dari Bapak Dekan. Saya berharap pendaftaran hari ini juga akan ditindaklanjuti untuk jajaran dosen tapi juga mahasiswa, baik dalam bentuk penulisan jurnal, tapi juga skripsi, tesis yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Tentu kita berupaya di tahun hak cipta ini untuk bisa memberikan sertifikat sebanyak mungkin. Dengan apa yang diterima hari ini, kita juga terus berharap dan memohon dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Papua agar dapat didukung dengan anggaran lagi, sehingga kita akan melakukan beberapa proses-proses pencatatan pemberian sertifikat kepada masyarakat dari Papua memiliki banyak kekayaan, termasuk kekayaan intelektual, dan kita harus memulai untuk melakukan perlindungan supaya ada penghargaan, ada perlindungan secara sosial, tapi juga
tanpa perlindungan secara ekonomi begitu setiap individu yang telah memberikan karya terbaik bangsa dan negara. Terima kasih. Bapak Dekan, lewat buku yang ditulis, tentu kita terus berdoa sehingga Pak Dekan bisa terus melahirkan karya-karya terbaik lagi dalam bentuk penulisan buku-buku lagi dari sisi kompetensi dan keilmuan yang dilakukan saat ini, dan sukses terus untuk Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. Maju terus dalam membangun bangsa dan lebih khusus tanah Papua. Terima kasih Pak Dekan. Selamat